Halo pemirsa, senang sekali. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun Anda berada. Pemirsa, Sinpo TV kembali menghadirkan program motivasi yang sangat luar biasa. Tentunya bersama saya, Dita Zulaika, dalam 60 menit ke depan dalam program Win, Wonder, Inspiration. Karena hidup harus menjadi lebih baik. Pemirsa, senang sekali, seperti biasa studio kita sudah kedatangan dua sosok yang sangat hebat. Akan saya perkenalkan, yang pertama di sini ada Kak Maria sebagai panelis kita. Halo Kak Maria. Halo. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, cantik sekali ya hari ini ya. Terima kasih. Dan juga sudah hadir di sini bersama kita ada Pak Rahman. Apa kabar Pak Rahman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, harus Mbak Dita selalu sehat? sehat. Alhamdulillah Pak, sehat jiwa dan raga. Alhamdulillah. Pemirsa, tidak hanya ada dua panelis kita di sini, karena sebentar lagi akan kedatangan salah satu motivator hebat Indonesia. Mari kita sambut bersama-sama. Inilah dia Pak Mindiarto, luar biasa. Halo Dita. Halo Pak Min, gimana kabarnya? Hebat. Hebat, luar biasa. Semangat Sehat terus. selalu ya. Sehat terus. Boleh Pak Min, silakan duduk Oke. Pak Min. Pak Min dan juga kedua panelis kita sudah hadir di sini dan kita sebentar lagi akan membahas tentang tema kita hari ini, yaitu memotivasi kunjungan kerja yang produktif. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan secara langsung apa sih dari maksud tema kita pada hari ini, yaitu memotivasi kunjungan kerja yang produktif. Kita langsung tanya aja sama Pak Mindiarto, sudah siap Bapak? Insya Allah. Harus selalu siap ya. Siap. Silakan Pak Min. Begini, kali ini tema motivasi kita bicara tentang dunia penjualan ya sedikit. Karena kunjungan kerja kebanyakan orang penjualan. Walaupun ada teman-teman technician tetap bekerja di lapangan, ada teman-teman orang yang tukang tagih atau kolektor juga ada di lapangan. Tapi kita fokuskan ke para sales force di dalam penjualan. Begini, latar belakangnya pasti adalah karena sering sekali orang sales itu keliling lapangan, keluar dari kantor, pulang ke kantor, nggak ada hasil. Kenapa? Ya bisa saja karena salah dari faktor merencanakan kunjungan yang produktif. Merencanakan kunjungan yang baik. Ternyata kunjungan itu bukan sekedar kita memiliki daftar pelanggan, ya. Wah, kita punya daftar pelanggan segini banyak, sana deh, Anda kunjungi ini daftarnya. Nggak cukup hanya sebatas itu. Kunjungan pelanggan itu kalau kita kaitkan dengan sebuah pendekatan ilmiah, ada yang disebut dengan TTM. Time and Territory Management. Jadi manajemen mengelola wilayah dan waktu. Nah, karena berkaitan dengan kunjungan, maka kita pasti ada sebuah wilayah, pasti juga ditentukan oleh ada waktu yang kita harus sediakan. Maka itu perlu di-manage dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah koridor-koridor apa atau hal-hal apa yang perlu kita perhatikan di dalam mengelola wilayah penjualan yang baik ya, agar kerja kita bisa lebih produktif. Yang pertama pasti kita perlu memiliki sebuah histori. Pengalaman-pengalaman sebelumnya ini menjadi sebuah database buat kita bagaimana menentukan langkah ke depan. Jadi database-nya apa? Daftar pelanggan, satu daftar pelanggan. Kedua, dari daftar pelanggan kita juga perlu memiliki pelanggan mana yang aktif dan mana yang setengah aktif dan mana yang tidak aktif. Nah, kita harus punya. Dari sana juga kita bisa melihat lagi berapa sering kita kunjungi dan berapa sering memberikan kontribusi penjualan. Ya, dari frekuensi kunjungan. Nah, itu semua adalah database yang perlu kita validasi dengan benar. Karena begitu database ini keliru, salah, asal bikin, maka ada filosofi yang disebut GIGO, garbage in, garbage out. Masuk sampah, ya keluarnya sampah. Maka ketika masuk informasi data-data itu dengan benar, maka keluarannya proses di dalam membuat kunjungan tersebut itu akan menjadi benar juga. Hal lain selain data yang lengkap dan benar, jadi lengkap dan benar ya. Hal lain adalah perlu update. Update ini apakah masih valid nggak saat ini? Bisa saja data tahun lalu kita memiliki pelanggan ABC, tapi ternyata saat ini ABC ini sudah tutup. Nah, itu kan perlu divalidasi juga. Seberapa tinggi akurasi, seberapa tinggi kebenaran dari data-data itu. Dan hal lain yang perlu difahami juga di dalam menentukan kunjungan tersebut, kita perlu
memiliki sebuah potensi. Ya, potensi apa? Potensi produk kita berapa besar yang masih bisa kita kembangkan untuk ditumbuh agar terjadi sebuah growth, itu potensi. Kedua juga kita perlu melihat berapa besar pesaing punya kontribusi, pesaing punya market size, pesaing punya kemampuan daya beli di setiap pelanggan kita. Itu juga merupakan sebuah data yang perlu kita lakukan untuk apa? Sehingga kita bisa tahu dengan setiap pelanggan yang akan menjadi kita kunjungi dan pelanggan kita, pelanggan mana yang bisa saya lakukan growth 10%, pelanggan mana yang 20%, pelanggan mana yang bisa 30%, dan bahkan pelanggan mana yang bisa saya double sales ya. Kenapa? Karena kita tahu potensi pesaing yang ingin saya rebut. Oke, begitu dulu ya. Menarik sekali Pak Min ya. Mungkin kita akan mempertajam tema kita pada hari ini seperti biasa Pak Min. Kita sudah mempunyai 4 amplop yang nantinya akan langsung ditanyakan oleh kedua panelis kita. Pak Min boleh pilih dulu amplop mana yang akan dibukakan, akan ada 3 pertanyaan di dalamnya Pak. Oke, saya pilih biru dulu ya. Biru. Pilih biru, berarti yang 3-nya silakan. Pak Berarti Rahman yang suasana pegang. hati lagi netral ya Pak ya. Lagi netral. Biru soalnya. Oke. Silakan Kak Maria boleh dibukakan dulu dan jangan lupa untuk diperlihatkan kepada pemirsa kita yang ada Siap. di rumah. Inilah 3 pertanyaan di amplop berwarna biru yang sebentar lagi akan ditanyakan oleh panelis kita Kak Maria. Silakan Oke, pertanyaannya adalah apakah budaya kunjungan kerja akan berbeda di setiap perusahaan terhadap karyawannya, Pak? Oke, begini. Budaya kunjungan kerja apakah akan berbeda ya setiap karyawan dibanding pasti di dalam perusahaan yang sama sendiri ya, di dalam perusahaan yang sama nih ya. Begitu terjadi perbedaan wilayah atau perbedaan teritori orang mengatakan, ini pasti sudah terjadi sebuah customize, perbedaan juga di dalam men-treatment wilayah tersebut. Contohnya apa? Mungkin seseorang wilayah tertentu memiliki geografis yang padat di sana. Ya. Ya. Teman yang lain secara geografis sangat luas, tetapi pelanggannya adalah tidak padat. Jarang-jarang loncat-loncat. Ya. Pasti 2 kondisi ini saja sudah memiliki sebuah perbedaan. Ya, betul. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pesaing. Oke. Tambah beda lagi. Kenapa? Karena dari produk yang kita jual sendiri, agar sales force kita termotivasi, kita harus tahu mana pelanggan yang perlu lebih sering saya kunjungi, mana yang biasa-biasa saja, atau mana pelanggan-pelanggan yang mungkin secara prinsip sudah boleh saya longgarkan di dalam berkunjung. Kenapa? Karena itu ada tingkat persaingan di sana. Persaingan rendahkah, persaingan menengahkah, atau ada yang persaingan tinggi. Nah, tentunya komponen-komponen inilah makin tinggi persaingan, maka kita perlu semakin tinggi memantau, semakin sering memantau. Ketika sering memantau, artinya apa? Kunjungan kita perlu lebih sering. Gitu. Ya, semakin tidak ada pesaing, maka kunjungan kita pun bisa lebih jarang. Nah, tentunya apakah hanya indikator persaingan? Tidak juga, ada faktor-faktor lain ya. Tentunya faktor lain apa sih? Bagaimana produk kita fast moving bukan, atau slow moving, atau medium moving dan sebagainya ya. Lakunya cepat atau lakunya lambat. Ini juga akan menentukan di dalam bagaimana menentukan kunjungan yang produktif. Siap. Oke, Pak Min. Pertanyaan kedua? Masih masih. Kak Maria. Oke. Pertanyaan kedua yang akan langsung ditanyakan oleh Kak Maria lagi, boleh Kak? Pak Min, apakah kunjungan kerja akan lebih berdampak bila dijadwalkan sejak dari awal? Ya, sebetulnya namanya adalah rencana kunjungan. Jadi kalau kita bicara rencana, pasti sebelum eksekusi. Betul. Ya, Betul. maka apakah punya dampak? Yes, namanya perencanaan yang baik, yang matang tentunya akan memberikan memberikan dampak di dalam kemudahan eksekusi, dan juga pastinya adalah akan memberikan dampak yang lebih positif di dalam hasil atau outputnya. Ya, nah perencanaan yang baik seperti apa? Ya sangat tergantung kembali apakah bisa dibuat menjadi patron, setiap bulan kita harus ganti, apakah 3 bulan sekali kita perlu ganti ya, apakah 6 bulan sekali, atau bahkan mungkin 1 tahun sekali perlu kita ganti. Jadi rencana kunjungan
pasti dibuat adalah pra kunjungan. Sudah jelas Kak Arya untuk pertanyaan kedua ya. Sangat jelas. Jawabannya luar biasa ya, Keren. rencana dibuat untuk dilaksanakan ya. Betul. Kita lanjut di pertanyaan yang ketiga, boleh Kak Maria? Oke, Pak Amin, mungkin setiap perusahaan kan punya budayanya yang berbeda-beda nih ya Pak ya. Mungkin adakah evaluasi khusus untuk memastikan kunjungan kerja yang efektif untuk sebuah perusahaan? Oke, baik. Tujuan membuat kunjungan yang produktif, maka kalau kita memahami kata produktif gitu ya, adalah pasti perlu evaluasi antara standar dengan hasil atau standar dengan aktual. Nah, pembedanya tersebut di mana? Pembedanya adalah semakin sering setiap kunjungan mendapatkan hasil atau mendapatkan order, maka disitulah kata kunci produktif. Oke. Jadi setiap saya datang dapat order, siap datang dapat Dapat order, order. setiap datang dapat order. Berarti Oke. kunjungan kita kan produktif. Betul. Datang nggak order, datang nggak order, datang nggak order. Berarti Ya. tidak produktif gitu ya. Betul. Jadi apakah kunjungan tersebut bisa diukur? Bisa diukur. Nah, pertanyaan lagi, apakah indikator di dalam mengukur produktif itu hanya faktor berhasil mendapatkan Order. pesanan atau order? Tidak hanya indikator itu. Ya. Bisa juga dapat order, tapi quantity atau rupiahnya kecil. Nah, ya, receh. Nah, Siap. itu salah satu indikator juga Oke. bahwa produktivitas bukan hanya transaksinya, tetapi juga nilai daripada transaksi. Cuannya Pak ya. Nah, bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas daripada penjualan. Apalagi yang disebut produktif? Selain tadi setiap kunjungan memberikan hasil, kemudian mendapatkan rupiah atau kuantiti yang besar, Ya. juga lihat komponen lain adalah apakah harga yang diberikan obral diskon nggak? Oke. Nah, obral diskon pun ya order si order, tapi berdarah-darah, bleeding gitu kan, ya tidak produktif juga gitu ya. Siap. Oke, begitu ya. Luar biasa Oke. ya. Amplop pertama kita sudah habis. Apakah ada tanggapan dari kedua panelis kita terkait dari pertanyaan di amplop pertama ini? Mungkin Pak Rahman? Saya rasa cukup Pak. Sangat Keren, jelas Pak. sekali ya. Keren Pak. Pemaparan dari Pak Min memang luar biasa, Ya. sangat lengkap dan juga jelas. Mungkin kita akan beralih ke amplop kedua terlebih dahulu yang akan Boleh. dibacakan langsung oleh Pak Rahman. Oke. Pak Min, boleh Pak dipilih Min, dulu kira-kira mau yang mana Pak? mau yang mana? Sesuai dengan baju Pak Rahman ya, kuning ya. Oh, kuning. Kali ini Siap. sesuai dengan warna baju Pak ya. Siap. Seperti biasa Pak Rahman, Oke. pertanyaan akan kita perlihatkan Kita buka terlebih dulu ya, dahulu buat, kepada pemirsa yang ada di pemirsa rumah. ya. Inilah 3 pertanyaan dari amplop berwarna kuning. Oke, kita mulai. Baiklah pemirsa, inilah dia pertanyaan dari 3 amplop berwarna kuning. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut Pak Min dan juga kedua panelis kita akan rehat sejenak. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Win Wonder Inspiration. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Dita Zulaika tentunya dalam program Win Wonder Inspiration karena hidup harus menjadi lebih baik. Pemirsa, kami akan melanjutkan sesi pertama tadi yang sudah membuka amplop tentunya dalam tema memotivasi kunjungan kerja yang produktif. Yang selanjutnya akan dibacakan langsung oleh Pak Rahman. Sudah ada 3 pertanyaan dan sekali lagi akan diperlihatkan kepada pemirsa yang ada di rumah. Inilah amplop berwarna kuning dengan 3 pertanyaan yang langsung akan ditanyakan oleh Pak Rahman kepada Pak Mindiarto. Oke. Boleh Pak Rahman, langsung ditanyakan. Langsung Pak Min ya. Oke, pertanyaan mana Pak Min? Apakah kunjungan kerja dapat dilakukan di luar dari jam kantor yang seharusnya Pak? Penting ini Pak pertanyaannya. Biasa orang sales Pak. Iya, mewakili. Apakah kunjungan kerja bisa dilakukan di luar jam kantor kerja? semestinya? Ya, Begini, filosofi saat ini bahwa yang disebut dengan selesainya tugas, Ya. gitu ya, bukan ditentukan oleh tenggo, begitu teng langsung go, Oke. atau 85, 85, oke. jam 8 pagi sampai 5 sore. Nah, Betul. selesainya tugas seorang
petugas lapangan adalah tercapainya target atau sasaran yang ditentukan pada hari tersebut. Ya, oke. Maka ketika kita tidak mencapai pada hari tersebut, maka perlu dilakukan adalah overtime, melewati jam kerja. Jadi berhasilnya seseorang mungkin ada yang ditentukan oleh waktu. Oke, jam sekian Anda berhasil membuat sesuatu berapa banyak. Oke. Itu orang produksi bisa. Betul, Ya. betul. Tetapi orang penjualan tidak bisa hanya diukur oleh waktu, tetapi diukur juga oleh hasil. Nah, hasil ini terkadang perlu dilakukan melewati jam kantor atau di luar jam kantor. Itu satu hal. Kedua, ketika kita berhubungan juga, mungkin kalau ketemu dengan orang kantoran, ada juga yang kunjungan adalah punya waktu yang fix ya, jam kantor. Ya. Tetapi ketika kita bekerja di luar kantoran, contohnya adalah kunjungan ke pedagang pasar ya, atau modern market yang bukanya hingga jam 9 malam gitu ya. Maka sangat memungkinkan kunjungan itu dilakukan di luar jam kantor. Sangat memungkinkan. Apalagi ada appointment tertentu. Wah, hari ini saya lagi meeting nih rapat. Bisa nggak ntar sorean dikit? Biasa Pak gitu Pak ya? Itu sangat common ya, sangat siap. biasa. Oke, terima kasih Pak Min. Ini pertanyaan kedua Pak Min ya. Bagaimana membuat situasi kunjungan kerja yang memberikan semangat untuk karyawan Pak? Bagaimana menentukan Membuat kunjungan situasi kerja yang membuat memberikan semangat karyawan? Itu Pak. Pasti karyawan yang bekerja ingin semangat ketika kunjungan itu adalah produktif. Betul. Betul kan? Datang berhasil. Ya. Itu satu spirit. Nah, Ya. bagaimana agar setiap kunjungan itu memberikan hasil yang produktif? Maka kita perlu memahami melakukan kunjungan itu adalah sesuai dengan kemampuan pelanggan. Sesuai dengan potensi, sesuai dengan faktor-faktor faktor selain kemampuan juga ada faktor faktor payment contohnya. Oke. Maka ketika kita menjual, anggaplah pelanggan ini targetnya berapa? 10 juta. Ya. Ya. Mungkin kalau pelanggan besar dengan financial kuat, ya sekali datang selesai, bisa Ya, 10 betul. juta. Anggaplah begitu ya. Tapi tidak semua pelanggan seperti itu. Betul. Ya, pelanggan ada yang setengah bonafit, ada 3/4 bonafit, ada yang kurang bonafit. Betul. Maka ketika kita memahami setiap pelanggan itu memiliki financial aspek yang berbeda, maka kita juga perlu menentukan frekuensi di dalam kunjungan berbeda pula. Oke. Jadi penjualan yang sama bisa saja frekuensinya berbeda. Jadi, wah kalau yang satu tadi yang contoh 10 juta sekali datang selesai. Bisa saja yang pelanggan lain 10 juta bisa 2 kali kunjungan. Kenapa kita harapkan 5 juta berhasil, 5 juta berhasil lagi. Maka ketika setiap keberhasilan kunjungan itulah yang memberikan dampak sales force kita, karyawan kita termotivasi. Jadi akurasi menentukan frekuensi menjadi kunci produktivitas, kunci termotivasi. Oke, siap. Dilanjutkan ke Lanjut, Pak, pertanyaan ya. terakhir Pak ya di Yang amplop ketiga. berwarna kuning Oke. ini. Berapa lama durasi waktu yang seharusnya Pak dilakukan pada jadwal kunjungan kerja? Durasi Pak. kunjungan. Nah, ketika menjawab berapa lama sih kunjungan yang baik, Ya. gitu ya, kalau bahasa gampangnya. Ya. Ini jawaban mulai dari mungkin 3 menit bisa sampai 5 hari. Oh, Variasinya seperti itu. Oke. Kenapa? Ketika kita berkunjung ke pelanggan yang menjualnya atau membeli produk kita variannya hanya satu item, Ya. dan produk itu adalah sangat dicari, Ya. ibaratnya ya, Ya. begitu kita setor wajah aja sudah dapat order itu. Ya. Ya, betul. Kan 2 menit paling, 3 menit. Ya. Oh si itu datang nih, Ya. ya gua order ini deh, Ya. sekian banyak ya, Ya. selesai. Ya. Tapi bisa juga sampai bilang 3 hari, 5 hari, karena apa? Belum tentu kunjungan hari ini berhasil hari ini. Ya. Betul. Karena ada proses-proses yang harus dilalui. Nah, Ya. proses inilah sebetulnya yang kita perlu memahami. Setiap pelanggan mempunyai karakter cara membeli. Oke. Ada langsung ke decision makers, gitu ya. Ya, betul. Ada proses-proses lain
oh mesti ke usernya dulu, Ya. setelah user, oh mesti cari ke influencernya, Betul. oh mencari lagi ke bagian purchaser, Ya. nanti bagian logistik, Ya. setelah itu baru ke decision maker. Nah, Ya. ini proses ini akan menentukan frekuensi atau durasi kunjungan. Satu. Oke. Apalagi yang menentukan durasi kunjungan selain proses membelinya ya, Ya. selling prosesnya, ada juga produk yang kita tawarkan. Apakah produk yang sudah rutin dia gunakan, atau kita sedang menawarkan produk yang baru belum baru. pernah? Oke. Wah ini kalau belum pernah ngoceh ini panjang. Ya, betul. Dibutuhkan waktu lebih panjang. Betul. Itu hal lain. Hal lain lagi, panjang dan tidaknya durasi kunjungan ditentukan oleh apa? Varian atau item yang ingin kita tawarkan. Oke. Kalau kita menjual hanya satu item, satu jenis, cepat. Kadang-kadang di dalam dunia consumer durable, kita tuh bisa membawa 300 jenis produk. Ya, 300 jenis produk tuh contohnya beda ukuran, beda rasa, beda varian, beda warna. Itu kan sudah perlu kita tawarkan Walaupun semua. satu produk Pak ya. Baru satu produk. Ya. Oke. Nah ini contoh-contoh adalah maka semakin luas range of produk atau semakin banyak item yang saya harus tawarkan, maka semakin banyak juga waktu yang yang, dibutuhkan. perlu saya sediakan bersama pelanggan. Itu. Hal lain apa lagi? Banyak ya. Banyak banget. Kali. Hal lain apa lagi? Nah ini kembali ke internal salesman. Salesman-nya pendiam, juru telepati Telepati. atau salesman cerewet. Ini akan menentukan durasi. Ya, oke. Belum lagi pihak pelanggannya. Ya. Pelanggannya yes man atau tukang nolak-nolak dulu. Ya. Baru order. Ya. Nah, ini juga akan menentukan di dalam Durasinya. durasi kunjungan. Oke. Jadi banyak sekali indikator-indikator, maka setiap pelanggan kita tuh perlu paham sekali Karakternya Ya. gimana Pak ya? understanding your customer behavior tadi. Oh, behavior. Oke. Ya, siap. sehingga kita bisa menentukan frekuensi yang tepat dan durasi yang tepat. Frekuensi artinya berapa sering, Ya. durasi ada berapa lama. Oke. Yang tepat gitu ya. Ya apalagi kalau pelanggannya kadang-kadang awal-awal nggak mau bicara tentang transaksi jual, maunya ngoceh dulu, ngobrol dulu, cerita Ya, hobi ya. dulu. Basa-basi Kalau lagi musim dulu. bola, ngomong bola. Kalau lagi musim politik, ngomongin Ngomong politik dulu kan. Ya, Nah, ya, baru betul. masuk ke penjualan. Jadi Betul. banyak sekali indikator-indikator. Nah, memang kemampuan orang sales itu di dalam artinya sales itu bersama tim ya, Ya. kelompok. Kemampuan time and territory management itu menjadi kunci di dalam produktivitas. Ya bagaimana kalau ketemu yang cerewet, bagaimana ketemu yang Pendiam. prosedurnya panjang. Panjang. Apa yang perlu kita lakukan sebagai orang Sales. orang lapangan ya. Lapangan. Nah, itu yang perlu kita pahami. Siap. Top Pak. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Min, Pak Rahman. Kita sudah menyelesaikan amplop kedua dan akan kita lanjutkan bersama dengan Kak Maria di 2 amplop terakhir. Pak Min boleh dipilih. Merah-merah ya. seperti ini. Merah ya. Langsung kayaknya salpok sama kuku saya langsung pilihnya merah gitu ya. Baiklah Kak Maria, kita akan perlihatkan terlebih dahulu pertanyaannya kepada pemirsa yang ada di rumah. Seperti biasa ada 3 pertanyaan setiap amplopnya. Dan pertanyaan ini akan langsung dibacakan oleh Kak Maria, silakan Kak. Wah, ini membahas tentang dampak nih Pak. Oh. Seberapa besar dampak kunjungan kerja akan berpengaruh terhadap motivasi seseorang? Dampak kunjungan kerja terhadap motivasi. Baik. Dampaknya ya bisa motivasi dan bisa demotivasi. Oke. Oke. Motivasi semangat, demotivasi tidak semangat. Iya. Itu kan dampak ya Iya. daripada kunjungan. Nah, seperti diuraikan sebelumnya bahwa dampaknya apa demotivasi itu? Satu, bisa saja memiliki sebuah cara kunjungan yang keliru. Kunjungan keliru itu artinya tidak routing ya. Routing tuh sesuai dengan rute, arahnya enak gitu ya. Oh. Ya seperti kita naik angkutan umum gitu kan. Ya. Kan pasti ada titik sini, berhenti sini. Ini kan routingnya bagus. Gitu nanti balik lagi gitu kan. Nah, kenapa? Karena kan setidak-tidaknya buat Salesforce nggak capek. Oke. Jangan kayak salesman bintang, lari ke sana balik sini, lari sana balik sini, lari sini. Nah, itu kan capek di perjalanan Capek di sendiri, perjalanan, oke. capek di apa di dalam transportasi sudah menguras energi.
menguras energi sendiri, belum lagi dikejar waktu. Wah, ini hampir tutup. Wah, ini kalau nggak kalah cepat. Wah, di sana banyak pesanan. Tambah lagi otak kita gitu, otak jagaan penjual itu kenapa ya? Kena distorsi macam-macam. Nah, jadi dampaknya bisa negatif, bisa positif. Termotivasi, bisa demotivasi. Apa penyebabnya? Satu, pasti dari kunjungan yang tidak produktif, routingnya nggak bagus. Tadi ya sebutkan. Kedua, apalagi frekuensi yang keliru. Datang gagal maning, itu kan demotivasi. Datang berhasil, dagang berhasil, Wah, itu ya, termotivasi. Betul, Jadi itu dampak tergantung kita kemampuan di dalam menentukan frekuensi. Ya. Ketiga lagi, dampaknya apa lagi? Ada hal-hal adalah apakah target yang kita tentukan itu sesuai dengan kemampuan atau potensi pelanggan masing-masing. Dan seringkali manajemen atau pimpinan mengatakan, pakai ilmu apa ya? Ilmu yang hanya dimiliki oleh pimpinan. Anak buahnya nggak punya ilmu itu. Ilmu pokoknya itu. Pokoknya gitu Pak ya. Pokoknya masih begini. Pokoknya. Nah itu kan ilmu yang hanya dimiliki pimpinan itu. Anak buah nggak punya ilmu itu ya. Kita ke customer nggak bisa gitu Pak ya. Iya. Nah, karena itulah maka kita perlu memahami juga nggak bisa pakai ilmu pokoknya gitu. Kita harus betul-betul di-manage, dikelola, diatur semua hal-hal yang berkaitan dengan produktivitas. Termasuk apa produktivitas itu? Termasuk kemampuan. Jadi kadang-kadang kan hanya ilmu pokoknya itu ya, luas. Padahal mungkin bukan tidak mau kerja, Tapi dia nggak bukan mampu. tidak semangat, tapi ininya nggak nyampe. Betul. Setuju Pak. Nggak ada ilmunya. Nah itu perlu kembali diberikan sebuah training. Jadi Ya. bukan sebuah motivasi, tapi Ya. diberikan sebuah Training. training. Gitu ya. Wah, Ya, luar ya, biasa ya, ya. ya. Ini baru pertanyaan pertama ya Kak Maria ya di amplop berwarna merah. Tapi jangan kemana-mana, pemirsa. Kita akan rehat sejenak. Tetap di Win Wonder Inspiration. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dita Zulaika tentunya dalam program Win Wonder Inspiration karena hidup harus menjadi lebih baik. Pemirsa, melanjutkan tema kita pada hari ini yaitu memotivasi kunjungan kerja yang produktif. Tentunya bersama di sini ada motivator Indonesia Pak Mindiarto dan juga kedua panelis kita ada Kak Maria dan juga Pak Rahman. Akan kita lanjutkan Pak Min, Ya, amplop yang sudah dibukakan, amplop berwarna merah dari panelis kita Kak Maria dengan melanjutkan pertanyaan kedua ya Kak Maria. Boleh silakan. Oke, Pak Min tadi udah sempat menjelaskan tentang rute ya Pak ya. Nah mungkin beberapa orang belum tahu bagaimana cara menentukannya gitu. Nah mungkin boleh Pak Min membantu menjelaskan apa ada panduan tertentu atau sesuatu yang harus dipenuhi dalam melakukan kunjungan kerja. Oke. Pastilah routing itu kaitannya ya, routing adalah a part of TTM, ya, time and territory management. Oke. Salah satunya membuat routing yang baik. Apa yang perlu dilakukan? Routing itu begini. Bisa saja mulai dari kantor ke pelanggan terdekat, kemudian semakin menjauh dan Oke. pelanggan terakhir baru pulang. Atau juga bisa dibalik. Dari kantor ke pelanggan yang paling jauh dulu, kemudian baru semakin mendekat dan terdekat, kemudian baru kembali ke kantor. Kalau konsepnya adalah kita physical contact ya, kunjungan yang menggunakan dengan secara fisik. Di saat ini kan sudah terkombinasi, ya sudah hybrid. Ada kunjungan physical contact dan ada non physical. Artinya lewat apa? Ya lewat email, lewat WA lah, lewat apapun gitu, lewat aplikasi. Nah tentunya itu perlu dikombinasikan tersendiri. Jadi itu satu hal tentang kunjungan. Kedua, apalagi sih di dalam routing yang penting? Kita makanya perlu memahami potensial pelanggan ini. Apakah frekuensinya perlu saya persering atau saya perlonggar itu sering. Ini akan menentukan routing. Jadi tidak selalu kalau di suatu rute ya, suatu perjalanan ada 10 pelanggan atau 10 prospek, harus setiap kunjungan daerah sana 10-10-10-10-10-nya dikunjungi semua. Enggak juga. Tergantung potensinya. Sehingga apa? Oh, di sini pelanggan ini setiap minggu saya datangin. Nah, gitu ya. Oke. Oh, pelanggan ini 2 minggu sekali. Oh, pelanggan ini sebulan sekali.
Atau mungkin pelanggan-pelanggan tertentu bisa seminggu 2 kali atau 3 kali. Nah, ini kan tergantung potensi. Nah, kaitannya apa? Kaitannya motivasi. Kaitannya apa? Produktivitas. Jangan sampai kunjungan datang tidak berhasil. Tapi jangan juga harusnya sering tetapi tidak datang. Ada potensi yang hilang juga, ada lost opportunity. Haruskan mendapatkan pesanan atau mendapatkan order, tidak mendapatkan. Karena apa? Harusnya dikunjungi, ternyata tidak dikunjungi. Ya, jadi faktor apa? Faktor routing, satu faktor apa? Potensial, frekuensi kunjungan. Ketiga juga adalah faktor aspek finansial, ya, aspek finansial, kemampuan dia menerima produk. Punya gudang gede atau enggak? Kalau gudangnya besar, mungkin sekali kirim banyak, siap tampung. Tapi bisa saja pelanggan-pelanggan tersebut tidak punya gudang yang memadai, yang cukup. Maka perlu dengan periode tertentu, apakah weekly atau bi-weekly, masuk, jual, habis, baru masuk lagi kan. Tapi ada juga yang bisa nyetok. Nah, itulah yang akan menentukan routing. Ketiga juga kita harus tahu pelanggan kadang-kadang punya kebiasaan-kebiasaan di dalam proses orderingnya, ordering sistemnya. Oh, saya mau setiap Senin. Hanya saya ordernya Senin dan Kamis. Atau ada yang setiap hari bebas. Ada juga yang ada hari tertentu dengan jam tertentu. Ya, betul Pak. Ya. Ini semua adalah data-data yang harus kita peroleh, dicatat, dan kemudian menjadi bahan untuk menentukan dalam time and territory management tadi. Jadi cukup complicated. Ya. Belum lagi nanti dikaitkan dengan kebijakan pemerintah. Waduh, saya mau ke sana, tapi nggak boleh ke sana. Verboden, harus muter. Jalannya kan ada faktor begitu kan? Atau harus, nah ini semua kan harus kita pikirkan. Perhitungan harus kita rencanakan, harus kita ketahui. Ya, jadi pada kunjungan ke sini, jam sekian tepat, jam sekian tepat itu memang ada si bapaknya atau ibunya yang akan terus lewat jam ini lagi istirahat, lewat jam ini punya kegiatan lain. Nah, kita kan harus atur pada jam-jam tertentu juga. Tahu. Itu faktor pesaing belum lagi. Wah, kalau saya datangnya sesudah pesaing berkunjung, bisa-bisa pesanan saya habis diborong sama pesaing. Ordering, ke sana semua. Sehingga saya datang ke sana, aduh, udah barusan order. Waduh, nggak pengen order dulu, ntar dulu lah. Kebanyakan ntar susah bayarnya. Nah, nggak dapat pesanan kan? Nggak dapat order. Jadi mesti tahu juga frekuensi kunjungan. Sebelum pesaing datang atau setelah pesaing datang. Karena ada kriteria yang untuk memungkinkan menjadi produktif itu hal-hal seperti begitu. Ya, jadi banyak sekali komponen-komponen. Belum lagi produktivitasnya itu juga ditentukan apakah produk yang dijual itu adalah produk yang fast moving, slow moving, atau new product. Nah, kalau saya datang mau nawarin yang mana dulu? Produk yang existing kah? Atau new product dulu. Ini juga merupakan sebuah strategi. Ya, jadi nggak sembarang kita jual datang bawa badan doang. Tentunya dengan membawa strategi penjualan, ya, strategi menawarkan. Tambah lagi apalagi tingkat kesulitan. Kadang-kadang ada perusahaan ketika mau meluncurkan produk baru, dukungan promosinya, iklannya gencar. Ada juga perusahaan yang tidak seperti itu semua kan. Ya, dukungannya doa. Nggak iklan, nggak promosi gitu ya. Nah, ini kan tingkat kesulitan berbeda lagi gitu loh. Perlu dipahami juga di dalam proses kunjungan-kunjungan begitu. Ya. Belum lagi ada faktor struktur. Wah, betapa ketatnya kunjungan. Ada juga yang longgar. Longgar artinya apa? Ya, kalau nggak dapat order, bos maklum. Tapi ada juga perusahaan yang nggak dapat order, bosnya ngamuk. Senang. Wah, itu kan senep-senep. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita pahami di dalam kunjungan tadi. Not simple. Luar biasa. Sangat kompleks. Kita akan melanjutkan pertanyaan terakhir, Kak Maria ya. Oke, Pak Min, mungkin setiap orang kan untuk produktivitas dan efisiensi kerjanya, kadang-kadang kalau misalnya Pak Min yang suruh dengan saya yang suruh kan mungkin pasti kalau yang suruh Pak Min pasti termotivasi semua nih Pak ya. Nah, ini siapakah yang paling berdampak untuk karyawan dalam melakukan kunjungan kerja? Apakah atasan langsung atau yang level atasnya Pak? Ini nyangkut leadership ya. Ada faktor leadership berbicara di dalam proses tersebut. Faktanya 15% orang itu termotivasi gara-gara internal faktor.
Jadi 15% internal faktor apa? Lah nggak usah dikontrol, nggak usah disuruh, saya akan kerja dengan benar. Oke. Saya akan bekerja dengan totalitas, saya akan kerja dengan sungguh-sungguh. Ya. Cuman itu 15%. Sisanya 85%-nya itu adalah ada faktor eksternal. Faktor. Siapa eksternal? Satu, betapa peran pimpinan. Oke. Itu kan eksternal, jadi di luar diri saya. Ya. Pimpinan. Ini berpengaruh kuat. Nah, pimpinan banyak level. Secara teknis, kemampuan yang lebih teknis, atasan langsung harusnya lebih menguasai liku-likunya. Oke. Sehingga ketika ada masalah, dia bisa menjelaskan, bisa counter, bisa memberikan bantuan solusi. Ya. Apakah semakin atasannya? Ya semakin atasannya itu semakin efektif. Tapi artinya efektifnya itu kan ditakutin, bukan karena kemampuan. Wah ini bos gede datang nih. Bos gede. Dia kan takut kan? Ya. Karena patuh karena takut, bukan patuh karena kesadaran. Gitu. Benar. Ketiga, pertanyaan kita selanjutnya. Mungkin asumsi pertanyaan itu kalau kita sama-sama di kantornya, sama-sama di kota yang sama. Oke. Bagaimana kalau kita punya anak buahnya ada di Papua? Ya. Anak buahnya punya di Sulawesi, apa iya bosnya mau ikut-ikutan? Kan ya enggak juga. Ya, betul. Jadi yang paling efektif sebetulnya adalah atasan langsung di mana dia ditempatkan. Oke. Itu ya kalau bicara layernya. Nah, tetapi dalam hal ini seberapa jauh sih peranan produktivitas tadi ya, efisiensi gitu ya. Ya kembali selain kunjungan yang baik juga lingkungan. Lingkungan apa? Nah, ada faktor yang disebut reward-nya. Oke, reward. Apakah saya mendapatkan reward nggak atas sasaran perusahaan? Karena seringkali reward atau insentif atau commission itu kan hanya sebatas ya fix income dengan variable income kan. Gaji pokok sama variabelnya kan bonus. Ya, bonus. Padahal untuk mendapatkan variable income atau bonus atau insentif atau reward sistemnya ini kan sebetulnya yang benar adalah berkaitan dengan sasaran perusahaan. Oke. Bukan hanya sales achievement. Kalau sales achievement ya udah mencapai target tertentu dapat. Sales achievement apa sasaran perusahaan? Sasaran perusahaan bisa ya. Seseorang bisa ditarget 500 juta. Ya. 500 juta itu adalah saya bisa dijual di 1 pelanggan. Saya juga bisa jual di 10 pelanggan. Betul. Nah, sasaran perusahaanmu yang 1 atau yang 10? Oke. Ketika sasarannya 1, ya sudah bikin sistemnya pokoknya sales mencapai selesai. Tapi kalau sasarannya saya ingin menjual 500 juta tapi saya ingin di 10 pelanggan, maka sistem rewardnya harus berubah. Oke. Bagaimana saya sebagai orang sales atau orang lapangan bisa menjual di 10 tempat, tidak difokuskan hanya di 1 pelanggan. Nah, ini kan butuh sistem yang mendorong dia supaya saya jualnya adalah ke 10 pelanggan. semakin banyak pelanggan. Nah, itu butuh sistem. Sistemnya apa? Tidak terkait hanya semata-mata karena leadership, tetapi juga bagaimana sistem insentif yang kita rancang. Begitu. Berarti di sini kita harus kerja cerdas Pak ya, selain kerja keras ya. Mungkin dari kedua panelis kita, apakah ada tanggapan terkait dari 3 pertanyaan di amplop merah ini mungkin Kak Maria? Kalau dari saya Pak Min, tadi kan berbicara tentang reward ya. Nah kalau ada reward biasanya ada punishment. Kalau nggak achieve sales, kira-kira punishment-nya apa? Nah itu mungkin scope punishment yang bisa diberikan itu apa ya Pak Min? Gini, punishment kan grade-nya tuh kan macam-macam ya. 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 Grade-nya tuh mulai dari teguran sampai PHK. Betul. Betul. Itu punishment dari Ya. levelnya gitu Level, ya. oke. Ya. Ya, mulai diteguran, udah teguran sampai ke surat peringatan. Nanti ada pemotongan dari aspek materi, kemudian ada macam-macam lah. Ya, betul. Akhirnya di demosi atau di karantina kemana, Ya. masih bandel juga. Ya sudah, nggak bisa dibina ya dibinasakan. Istilahnya dia. Sadisnya ya. Ya, makanya tergantung levelnya. Nah, Ya. tapi tujuan reward itu biasanya, ini saya bilang konteks biasanya ya. Orang semakin ke low end, semakin ke jabatan lebih rendah. Punishment system itu menjadi lebih efektif. Oke. Semakin ke pimpinan puncak, semakin ke atas, reward system semakin efektif. Ya, contohnya reward system, wah pimpinan puncak kan nggak pernah ada punishment. Soalnya dapat reward. Anda achieve begini, dapat tour, Anda achieve begini, naik pangkat, Anda achieve. Itu kan reward semua. Ya. Tapi kalau yang di low end,
nggak pernah bisa begitu. Kapan naik pangkatnya kan nggak jelas juga. Ya. Satu kan, apa yang bisa diperbuat? Banyak aturan-aturan membuat dia tidak bisa bergerak leluasa. Ya. Betul kan, kalau pimpinan kan apa mau kata bisa. Nah, contoh efektif apa? Kalau Anda tidak masuk terlambat, potong uang makan, tidak masuk full, hilang uang makan, dan sebagainya. Itu kan sebetulnya sudah punishment itu. Ya, betul. Betul. Nah, tentunya penerapan punishment ini secara filosofi itu tujuannya adalah mendidik. Tujuannya selain mendidik, membuat produktif lebih tinggi. Oke. Jadi punishment tetap tujuannya adalah membuat produktif lebih tinggi. Ketika punishment system diterapkan tidak menjadi produktif, berarti salah sistemnya. Luar biasa. Kita tahan sejenak, Pak Min. Masih ada amplop yang terakhir juga dari kedua panelis kita. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan rehat sejenak. Tetap di Win Wonder Inspiration. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dita Zulaika di program Win Wonder Inspiration, karena hidup harus menjadi lebih baik. Pemirsa, sesuai dengan tema kami hari ini, memotivasi kunjungan kerja yang produktif. Di sini bersama dengan kedua panelis kita, ada Kak Maria dan juga Pak Rahman. Dan tentunya di sini sudah hadir juga ada motivator hebat Indonesia, Pak Mindiarto. Terima kasih. Luar biasa Pak, ya tidak terasa sudah tersisa satu amplop terakhir Pak, jadi udah nggak bisa pilih lagi Pak ya. Tapi pertanyaannya nanti akan bisa lebih banyak ya, bukan cuma 3 Pak ya seperti biasanya. Boleh Pak Rahman, kita buka terlebih dahulu dan kita akan perlihatkan ya kepada pemirsa yang ada di rumah. Amplop terakhir. Oke, siap. Ada 3 pertanyaan seperti biasa di amplop kita dan akan langsung ditanyakan oleh panelis kita Pak Rahman. Boleh Pak Rahman? Pak, ini apa istilahnya untuk formil nggak formil Pak? Oke. Apakah kunjungan kerja harus bersifat formil sehingga memastikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? Ya. Secara prinsip, secara filosofi, pelaksanaan itu dilakukan sesuai dengan perencanaan. Oke. Ngapain bikin rencana kalau nggak dieksekusi gitu? Betul, Ngapain bikin rencana kalau nggak dijalankan? Betul. Jadi secara filosofi memang perencanaan itu tujuan untuk dilaksanakan. Ya. Dengan patuh bahkannya. Nah, pertanyaan sekali adalah karena yang dihadapi ini adalah bukan mesin. Kalau mesin mungkin begitu saya pijit knop ini dia akan berjalan sesuai dengan aturan. Ya, kecuali ada trouble aja ya. Kecuali listrik mati ya berhenti dia. Nah, karena ini pekerjaannya adalah sifatnya sosial, ada faktor ketergantungan dengan manusia, fleksibilitas, macetnya jalan, dengan pelanggan belum tentu bisa sesuai dengan schedule yang pasti. Ya, schedule pasti itu bisa karena meleset waktunya, bisa juga tidak ketemu orangnya. Ya, betul. Maka perlu yang disebut dengan contingency plan. Ya, perencanaan yang alternatif atau bahkan solusi mendadak. Ya, perencanaan mendadak. Contohnya, saya kunjungan ketiga mau ke pelanggan A atau ke pelanggan C, kunjungan ketiga pelanggan C, kunjungan satu A, kedua B, ketiga C. Ternyata ketika saya kunjungan ketiga C itu anggaplah jam 12 gitu ya, atau jam 1, ada sesuatu terjadi. Kita nggak tahu sesuatu terjadi itu apa. Entah sakit lah, atau berhalangan lah, ada sesuatu yang penting sehingga tidak di tempat orang yang rencana kita kunjungi. Atau dipanggil rapat di kantor sama bosnya. Padahal lo janji kita Pak. Padahal sudah janji. Kan itu sangat memungkinkan terjadi di dalam dunia lapangan yang sangat dinamis. Betul. Maka kan tetap kita perlu, oke, kalau begitu saya kapan nih perlu bisa datang lagi ketemu. Bisa nanti sore, gitu ya, kunjungan terakhir, atau terpaksa saya reschedule besok atau lusa. Nah, ini artinya kan sudah di luar daripada perencanaan. Tetapi sifatnya apa? Itu sifatnya adalah accident, sifatnya eksepsional, sifatnya apa? Itu bukan menjadi sebuah habitus ya, tapi itu sebuah sifatnya karena apa? Kejadian yang accident lah, by accident. Nah, tentunya bisa dilakukan di luar daripada jadwal rutin. Tetapi tetap filosofinya kita butuh kepatuhan di dalam melaksanakan. Oke. Kepatuhan. Begitu ada masalah baru kita bikin
contingency plan ya, atau kita bikin exit plan, apapun namanya lah ya. Namanya. Nah, ya. Ya. Sehingga kita tetap bahwa target hari ini melakukan kunjungan sekian banyak, mendapatkan hasil sekian banyak, itu adalah menjadi goals-nya. Ya. Ya, itu menjadi sasaran yang harus kita capai. Ya teknisnya kayak tadi, kunjungan bisa saja. Atau mendadak saya mau ke sana, kok mendadak ada demo ya? Wah, nggak bisa ke sana, mesti muter. Ya. Nah, begitu muter aja, mungkin akan merubah di dalam routing tadi. Ya, betul. Ya, Betul. oke. Oke, terima kasih Pak Min. Pertanyaan kedua Pak Min. Nah, ini tentang cara komunikasi Pak. Oke, apakah cara komunikasi kunjungan kerja juga ada batasan tertentu sehingga memastikan posisi dari jabatan masing-masing? Pola Komunikasi kunjungan kerja, ya itu juga ada batasan tertentu. Apakah setiap posisi dari jabatan dan jabatan masing-masing, misalnya posisi sales komunikasinya seperti ini, posisi untuk apa, untuk supervisor sales tuh begini komunikasinya gitu. Terbatas nggak Pak? Ada batasan nggak Pak? Begini. Kalau pemahaman keterampilan komunikasi, Ya. tentunya secara normatif semakin tinggi posisi orang, communication skill-nya mestinya semakin baik. Oke. Ya, Ya. mestinya ya. Ini Ya. Kedua, karena komunikasi lebih baik sehingga proses si sender, ini ilmu communication Ya. sender dan receiver akan terjadi apa ya, kontak atau nyambung gitu. Ya. Oh, lebih cepat, lebih Ya. bagus. Ya, betul. Karena satu frekuensi. Betul. Itu secara normatif. Ya. Ya. Maka kemungkinan efektivitas juga menjadi tinggi. Betul. Gitu ya. Ya. Nah, itu normatif. Tetapi fakta lapangan tidak seideal itu. Oh. Fakta lapangan tidak seideal itu. Kenapa tidak seideal itu? Biasanya kedekatan pelanggan itu juga akan menjadi Jadi- salah satu kunci. Kunci, betul. Wah, ini bosnya ini jarang muncul nih. Oh, gak baru lihat nih. Betul. Sedangkan anak buahnya sangat sering datang ke sini. Iya, iya. Maka saya sungkan kalau pesanan saya diberikan ke pimpinannya. Oke. Jadi datang pimpinan bisa saja nggak dapat pesanan. Ah, enggak lah, nantilah, kan ada anak buahnya suruh ke sini deh. Nah, bisa saja pimpinan nggak dapatkan order. Walaupun ilmu komunikasinya bagus. Jadi Iya, ada faktor-faktor relasi masuk ke di dalam produktivitas itu ya. Chemistry masuk di dalam kemungkinan terjadi produktivitas di dalam proses menjual. Jadi banyak faktor ya selain TTM juga. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan ketiga Pak. Apabila yang harus dilakukan seseorang bila dalam kunjungan itu kerja mendapat sesuatu yang tidak seharusnya terjadi Pak. Apakah yang harus dilakukan oleh seseorang bila dalam kunjungan kerja itu mendapatkan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi? Nah, ini seharusnya tidak terjadi itu kan sangat luas ya. Ya, Nah, umum. sangat luas. Umumnya apa? Rencana jual 5 juta dapat 20 juta itu kan tidak seharusnya terjadi juga. Itu mah Faktor doa. Ya, tapi kan tidak harus terjadi itu. Karena pertanyaannya ini sangat lebar. Ya, lebar Pak, bener lebar. Ya. Oke, itu satu. Ya, itu artinya masalah positif. Ya. Masalah positif. Ya, positif. Kenapa disebut masalah positif? Bisa saja order berlebihan, saya katakan order berlebihan, itu bukan perlu kita nikmati, syukuri saja. Bisa menjadi masalah. Betul. Oh, masalah apa? Gimana paymentnya? Mampu nggak? Oke. Order banyak lu nggak bayar, bukan dagang namanya. Iya, betul. Satu. Betul. Kedua, bisa saja ketika saya menjual lebih banyak produk tersebut, bisa saja mengambil jatah teman yang lain karena produk ini dalam kondisi stoknya nggak bagus, stoknya kritis, Oke. stoknya tidak normal, itu stoknya Ya, nggak ya, banyak, ya. sehingga mengambil jatah Jatah teman orang. lain, Ya. kan tidak positif juga. Ya, Jadi ya. jangan anggap menjual banyak itu selalu, kecuali kalau kita punya produk stoknya unlimited, minta Ya. berapa aja gua kasih gitu Ya, udah ya, cerita ya, lain ya, gitu ya, ya. Oke, jadi kita harus analisa. Kedua, kalau tidak sesuai dengan rencana tuh contohnya lah yang aspek gagal Ya, ya. gagal. Tidak ketemu dengan bagian pembeliannya Ya. atau orang yang punya kewenangan Ya. atau mendadak saya sakit di tengah jalan. Ya. Sakit karena memang fisik atau sakit karena ada trouble, jatuh lah, kecelakaan lah, keserempet lah. Itu kan Ya. semua
unplanned gitu ya. Ya, betul. Nah, tentunya ketika kita tidak bisa melakukan itu semua ya, pertama kalau masih bisa nafas, masih bisa nafas. Walaupun Unplanned pakai itu kan masih infus bisa jatuh terus terkapar tidak tahu ada di mana. Agar ya tentunya perlu memberikan informasi segera ke kantor, ke Ya. keluarga agar bisa mendapatkan bantuan keselamatan dulu. Ya. Ya mungkin juga lingkungan setempat kalau kecelakaan ya. Kalau kita bicaranya sakit karena bisa pulang ke rumah, ya izin. Bisa saja informasi ke pimpinan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar pimpinannya tahu sehingga salesman-nya boleh sakit. Tetapi pelanggannya jangan ikut sakit tidak order. Tujuannya kasih tahu pimpinan, siapa tahu pimpinan bisa menggantikan kunjungan-kunjungan ke pelanggan yang belum tercover ya. yang tercover. Ya, Jadi banyak sekali Ya, ilmu apa? Bukan hanya sekedar time territory model kunjungan, tetapi juga bagaimana ilmu relasi, bagaimana ilmu tentang mencapai target, bagaimana ilmu tanggung jawab. Itu kan bagian daripada sebuah proses yang di dalam corporate itu kan perlu kita benahi. Betul. Ya jangan sampai contohnya 17 Agustus kita liburan. Libur kan? Ya. Seneng. Tapi jangan sampai punya pikiran kok pelanggan ikut libur. Pelanggan tetap harus dapat order. Dari mana? Kunjungan tanggal 17 itu kita harus ambil. Ke 16-nya ambil berapa, ke tanggal 15-nya saya kunjungi, ke tanggal 18-nya saya kunjungi. Sehingga kunjungan yang harusnya 17 itu Tercover, Pak, ya? tercover. Oke. Nah, itu artinya apa? Kita bikin rencana kunjungan yang emergency. Oh, ya. Yang kita plot ke 15 tambah, ke 16 tambah, ke 18 tambah, ke 19 tambah. Oke. Ya. Iya. Yang berat adalah ketika libur lebaran seminggu. Ini kan libur semua. Nah, bagaimana? Artinya apa? Kalau sampai libur panjang, maka di kunjungan sebelumnya, sebelum libur itu kita kan perlu push Genjot the habis, Pak, ya? order. Estimasi yang biasa segini harus dinaikin Dinaikin, segini. betul. Nah, dan seterusnya lah. Nah, itu semua kan jam terbang bicara, Ya. strategi, Ya, betul. data, kemudian kontrol, Ya. reforecast, bagaimana Ya. membuat rencana kunjungan yang Ya. reforecast ya, Ya. rencana kunjungan yang urgent itu ya, Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak ya, panjang ceritanya ya. Ini pertanyaan terakhir ya Pak Rahman Ya, dari betul. amplop kita ya luar biasa. Mungkin kita akan ada sesi tanya jawab terlebih dahulu dari kedua panelis kita. Mungkin Pak Rahman atau Kak Maria yang ada mau bertanya lagi? Saya mau nanya yang amplop yang tadi boleh? Ya boleh boleh. Boleh ya, Pak. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa apa istilahnya panis ya. Reward Bagaimana Bapak keluarga itu ini nggak Pak berdampak nggak untuk produktivitas dari karyawan tersebut? Tadi Ya. Bapak kan leadership Ya, oke. gitu. Begini, kebetulan kalau nggak salah periode yang dulu-dulu saya juga udah kupas tentang dampak motivasi buat keluarga. Ya. Ya. Bahwa sisi motivasi itu bisa untuk individu karyawan. Ya. Jadi ngasih rewardnya adalah dinikmati oleh si karyawan. Betul. Dalam artian dikasih duit, Ya. dapat insentif ya. Ya. Duit itu dipakai sendiri, Ya. dipakai keluarga, Ya. dipakai istri, dipakai anak. Silakan dulu yang ngatur. Ya, betul. Tapi bisa juga insentif itu sudah dirancang untuk family kan. Oke. Contohnya, kalau yang the best achievement tahun ini, gitu ya, Ya. tahun depan akan mendapatkan beasiswa buat anak sekolah. Loh, ini kan udah melibatkan keluarga, Ya, betul. gitu. Ya, jadi Ya. ada atau diberikan umroh, Ya, mau dia pakai silakan, atau buat orang tuanya atau buat istrinya. betul. Itu juga adalah sebuah motivasi yang melibatkan keluarga. Oke. Sangat bisa. Jadi bisa Pak ya? Sangat bisa. Siap. Tergantung merancangnya kembali, Ya. tergantung merancangnya. Oke. Oke, mungkin kita akan mendengarkan singkat closing statement dari Pak Mindiarto. Boleh Oke. Pak, terkait tema kita pada hari ini. Oke, jadi motivasi kunjungan kerja yang produktif itu filosofinya adalah efektif dikali efisien. Sasaran perlu tercapai, efektif Ya. dengan cara yang paling mudah dan paling murah. Itu efisien. Gitu. Oh, luar biasa.
Sangat banyak sekali ya insight-insight positif pada hari ini ya. Betul. Kedua panelis kita juga terlihatnya sangat antusias sekali terkait tema kita, Bapak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Maria yang sudah hadir di sini dan juga Pak Rahman. Terima Terima kasih. kasih. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Terima Dan kasih. tentunya terima kasih juga kepada motivator hebat Indonesia Pak Mindiarto ya. Saya yakin pasti pemirsa yang ada di rumah mendapatkan banyak sekali pesan ya untuk bisa membuat hidupnya menjadi lebih baik. Pemirsa tidak terasa sudah 60 menit kebersamaan kita pada hari ini. Senang sekali, semoga melalui tema kita memotivasi kunjungan kerja yang produktif bisa membuat semangat lagi kerjanya dan menuju Indonesia cuan terus. Terima kasih sekali lagi di sini kedua panelis kita dan juga Pak Mindiarto. Dan juga saya Dita Zulaika pamit undur diri bersama dengan kru bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simple TV, News, Sport, Entertainment.